Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan fakta bahwasanya hanya orang lugu yang mengincar dividen di saham, karena ini menjadi doktrin yang seolah-olah itu membuat Anda terbuai, padahal ini adalah trik daripada para pemain besar di pasar modal. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi seperti ini ada komentar bagus. Kami sangat suka kalau misalkan ada orang komentar bagus, karena itu menjadi ide untuk memberikan konten terbaik. Komentarnya seperti ini akibat saham gorengan, padahal investasi sebenarnya ya demi dividen yang akan datang. Nah, dia berpandangan bahwasanya investasi di pasar modal itu ya dapatkan dividen, kemudian tinggal tidur, kita dapat dividen tiap tahun, kan doktrinnya seperti itu ya. Padahal faktanya tidak demikian di pasar modal itu. Mari kita lihat baik-baik. Ini ada saham komoditas yang cukup terkenal. Saya tidak menyebut namanya, saya yakin kalau Anda pemain udah lama pasti tahu ini saham apa. Dividennya 6.400. Cukup besar ya, karena dividennya di angka ketika mau dibagikan itu, mungkin Anda pegang 35.000, itu angkanya berarti sekitar 18%. Kalau Anda punya sahamnya di harga 40.000, maka dividennya sekitar 15%-an. Ya, itu sudah cukup besar di pasar modal. Kan bayangannya 15% setahun nih, tiap tahun wah bisa kaya saya nih gitu kan. Jadi nggak usah kerja, bayangannya kan selalu seperti itu. Tapi mari kita lihat faktanya. Kalau setelah pembagian dividen itu biasanya turun dalam, apalagi dividen besar itu turun dalam, kecuali penjaganya memang nggak mau ngelepas ya. Pada akhirnya dividen nggak terjadi namanya penurunan harga yang begitu fenomenal. Ini hitungan realistis ya. Kalau Anda pegang sahamnya di harga 35.000, Anda memiliki dividen 6.400, maka Anda mendapatkan 18%. Tapi setelah penurunan ya 35.000 menuju 25.000, itu Anda mendapatkan capital loss sebesar 28%. Nah, 18% pendapatan Anda dikurangi 28% capital loss, maka Anda masih minus 10%. Ya, jadi gimana ya? Akhirnya Anda rugi sebetulnya, seperti itu. Kalau Anda mengatakan seperti ini, nanti setelah pembagian dividen saya jual. Ingat, ketika terjadi penurunan yang sangat dahsyat, retail itu sulit jual saham. Yang bisa adalah big money. Kalau Anda akan sulit, Anda langsung melihat wah terbengong, wah udah di harga bawah. Nah, yang dilupakan adalah dividen besar biasanya berasal dari saham komoditas, dan harga komoditas itu sangat fluktuatif sekali, dan seringkali momentum tidak akan terulang. Maksudnya seperti apa? Lihat ini, batubara dari tahun 2010 itu naik gila-gilaan di tahun 2002-2023. Apakah kemudian terjadi lagi dalam waktu dekat? Menurut saya enggak, karena memang di saham seperti itu tidak akan terjadi 2 kali 3 kali dalam waktu dekat sesuatu momentum yang besar. Contoh yang lain, saham kesehatan di tahun Covid, naiknya gila-gilaan. Pertanyaannya, apakah terulang di waktu yang dekat? Enggak. Sama juga dengan minyak dan lain sebagainya, itu ada kayak ada siklusnya gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya, apa mungkin dividen 6.400 rupiah akan terulang padahal labanya turun? Ingat ini labanya turun loh. Dari yang estimasinya 18 triliun tahun 2022, sekarang baru mencapai 8 triliun. Estimasinya 11 triliun. Mungkin gak kalau bagi 6.400? Enggak lah. Kenapa? Kan labanya turun, kan dividen berasal dari laba. Ya, jadi seperti itu. Maka kalau misalkan kita bagi 2 aja, 3.400 lah, udahlah. Kalau Anda pegang 40.000 harganya, berapa yang Anda dapat? Ya sekitar 6-7%-an. Ya, biasa pada akhirnya. Ini pola umum big money agar Anda paham.
Big money mengumpulkan itu di sini. Ya, dia naikkan. Kemudian retail ikut, dia usir itu. Big money kumpulkan lagi karena dia tahu ini momentum yang sangat besar. Terus tarik besar, Anda mulai ikut ini. Di sini mulai ikut, di sini mulai ikut, di sini mulai ikut. Dan di sini sudah mulai ini distribusi. Pelan-pelan. Dia nggak ngincar dividen, enggak. Karena apa? Sudah sideway. Ini lihat loh. Kalau sudah sideway itu pertanda ada yang distribusi. Ya. Kemudian ini kan akan dividen. Naik lagi, ditarik lagi. Ini pasti retail senang ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin Anda menyampaikan besoknya akan saya jual. Kalau keadaan seperti ini nggak bisa Anda. Yang bisa jual adalah big money. Dia kayak sebelum jam buka itu dia udah bisa ngelepas gitu. Kita nggak bisa. Ya, di saham-saham besar itu. Pengalaman saya demikian. Ya. Nah, intinya adalah pola umum retail itu pada akhirnya seperti ini. Ini titik pembeliannya ya. Titik pembelian. Yang umumnya itu titik pembeliannya mungkin di sini nih. Kalau untuk mengincar dividen, kita bicara mengincar dividen. Ketika turun dia akan beralasan seperti ini. Jadi investor tidur aja dong, dividennya besar. Anda lupa sekali lagi labanya bisa turun gitu loh. Ya, ini hanya alasan aja. Nah, mari kita lihat sang maestro Lo Keng Hong. Itu kan panutan kita dalam berinvestasi di pasar modal. Dia mengatakan, kalau saya beli saham lain mungkin tidak dapat capital gain tidak sebesar itu. Saya suka komoditas karena capital gain yang sangat besar. Siapa saja di pasar modal itu udah paham sebetulnya yang diincar adalah capital gain. Karena surganya di pasar modal itu ya capital gain. Orang yang hanya mengincar dividen itu karena tidak tahu cara analisa sehingga dia tidak bisa mendapatkan capital gain. Karena memang sulit, saya akui sulit. Ini contoh ya. Saham BJTM. Saya mengatakan kepada teman-teman yang WA itu kalau mau saham aman, capital gain enak BJTM. Dia mengatakan apa? Saham BJTM di situ-situ aja, dividennya cuma 7%. Nah, mindsetnya itu udah dividen. Padahal apa? Yang kita mau incar di sini itu capital gain. Jadi logika gini. Ini terjadi kan extraordinary. Artinya apa? Jeblok turun. Ini murah kan saham ini. Nah, retail mengira kita mengincar dividen. Enggak. Yang kita incar apa? Capital gain. Kenapa? Perlu diingat, di harga normal saham BJTM itu 700. Kalau mau bagi dividen sampai 750. Ya. Kenapa kok saya katakan loh, labanya kan turun, kok optimis sekali dividennya sama gitu ya. Perlu diingat ini. Ada pengumuman bahwasanya Bank Jatim akan memperoleh laba bersih di sisa tahun 1,7. Tahun lalu itu 1,5. Mungkin tercapai enggak? Enggak kalau menurut saya. Tapi saya estimasi sama aja labanya dengan tahun sebelumnya 1,5, maka dividennya akan Rp53. Artinya apa? 8% dari harga 650. Ya. Artinya kalau misalkan ingat dividennya sama, kenaikan akan sama. Jadi mencapai 750. 750 akan dapatkan capital gain 15%. Kita tidak mengharap 7% dividennya itu enggak. Yang kita harap 15%-nya. Sudah aman, kan ini sama bank daerah lagi, enggak turun lagi, dapat 15%. Ya enak. Kalau misalkan kita punya uang 100 juta, 15 juta udah di depan mata. Dalam jangka waktu tidak ada setahun. Kan estimasi dividennya itu kan bulan April lah ya. Dari sekarang kan Januari, Februari, Maret, April ya 6 bulan, bukan waktu yang lama untuk mendapatkan 15%. Bagi kami sudah sangat cukup. Apalagi kalau ternyata harganya mencapai 800. Kita dapat berapa? 23%. Besar kan? Inilah kenapa banyak orang yang saya katakan terlalu terdoktrin seolah-olah tidur dapat dividen setiap tahun gitu. Bukan itu rahasia terbesar daripada pasar modal. Rahasia terbesar dari pasar modal adalah
kita investasi, kita tinggal tidur, capital gainnya naik sambil nunggu dapat dividen. Itu rahasia terbesarnya. Oleh sebab itu, menurut saya dividen itu hanyalah pengalihan isu saja agar retail terus menjaga saham yang sudah ditinggal oleh big money dan mereka berpindah ke saham yang lebih menarik untuk mengincar capital gain yang lebih besar yang belum disinggahi retail. Oleh sebab itu, pesan saya, pahamilah filosofi dasar daripada pasar modal, Anda akan menemukan kenikmatan keuntungan yang besar. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga channel kami terus berkembang agar bisa memberikan pelajaran dan sharing pengalaman yang kami sudah alami di pasar modal. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.